Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Ayu Marcella. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Slide pertama yaitu pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, juga sebagai pedoman dan cita-cita bangsa Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dasar negara bagi pelaksanaan pemerintahan. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Serta keempat, Pancasila juga sebagai cita hukum. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Serta keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selanjutnya, alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum. Yang pertama, sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara dan bagi pelaksana pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki 3 hubungan. Yang pertama, 4 pokok yang sama. 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sama hakikatnya dengan Pancasila. Yang kedua, hubungan secara formal. Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada azas sosial, ekonomi, politik, tetapi seluruh azas yang ada di dalam Pancasila, seperti azas kultural, religius, dan azas kenegaraan. Yang terakhir, hubungan material. Esensi atau intisari dari Pancasila pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki 2 hubungan. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara institusional dan pendekatan secara sumber daya manusia. Pendekatan institusional membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional tersendiri. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Orang-orang yang menjalankan pemerintahan
dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan negara yang mengedepankan kepentingan rakyat dan untuk rakyat sendiri, bukan untuk kepentingan mereka. Selanjutnya, sumber yuridis, histori, sosiologi, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis. Yuridis itu artinya hukum itu sendiri. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, sumber yuridisnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR nomor 18/MPR garing 1998, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Sumber histori artinya sejarah. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, sumber historinya berasal dari BPPKI, kemudian disahkan oleh PPKI. Sumber sosiologi artinya itu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian, perilaku, masyarakat. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, sumber sosiologinya yaitu pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam. Yang terakhir, sumber politis. Ini bersangkutan dengan bidang politik. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, sumber politisnya yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pancasila menjelma menjadi azas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan di bidang politik bertumpu pada azas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, contohnya adalah semua lembaga pemerintahan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan. Yang kedua, fungsi ekonomi. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi bertumpu pada asas-asas keselarasan, dan keseimbangan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pasal 34 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah koperasi. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Mengacu pada pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah melestarikan kebudayaan lokal yang ada di daerah kita. Dan yang terakhir, bidang HAMKAM, pertahanan dan keamanan. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia tidak hanya ditanggung oleh TNI dan Polri saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh warga negara. Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut di Indonesia adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, atau disingkat SISHAMKAMRATA. Mengacu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah mengikuti kegiatan ronda malam di suatu desa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.